Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Christopher dari Prodi Teknik Informatika kelas H dengan NIM 225500200111108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objek jatuh dari atas ke bawah tapi menggunakan array. Warna ukurannya harus random. Pertama-tama saya mau memberitahukan saya udah nyoba pakai IDE di IntelliJ maupun VS Code gitu. Kan persyarat apa harusnya dipakai Java ya, bukan processing Java. Tapi saya udah coba dari logika pertama saya itu yang dibagi dua itu sampai dua kelas ada kotak sama drop. Nih misal saya close dulu ini ya, saya close. Kotak sama drop saya bagi dua itu tetap nggak bisa jalan. Nih misal saya saya komen dulu semuanya. Ya, yang yang ini nggak bisa jalan. Nih, nggak bisa jalan. Saya udah cobain dari siang, nggak tahu kenapa nggak bisa jalan. Coba ini saya komen dulu ya. Takutnya error. Nah, kalau yang ini bisa. Cuma ini geter-geter dia. Ini kan kelihatan banyak ya, jadi kurang kelihatan. Coba ya, kita bikin satu. Nah, geter-geter dia. Pas pas turunnya dari bawah ke atas, saya nggak tahu kenapa. Udah udah saya debug, saya udah cobain segalanya, nggak bisa-bisa. Saya kira kan intelijinya yang salah. Saya coba di VS Code juga sama aja, goyang-goyang dia. Ini coba ya, kita bikin satu. Codingannya sama di VS Code sama IntelliJ nih. Nah, goyang-goyang dia, geter. Nggak tahu kenapa sih. Jadi saya pakai di processing aja ya, Pak. Nah, di processing ini bisa. Nah, yang tadi kan di IntelliJ ini yang lo pakai logika yang sama nih, yang saya kontrol komen. Bentar, ini saya kontrol komen dulu. Oke, ini nggak bisa kalau di IntelliJ. Kalau di processing tuh bisa. Nah, jadi saya jelasinnya pakai processing aja ya, Pak. Nah, pertama saya bagi jadi dua tab begini. Pertama ini buat logikanya. Logikanya di drop sih, di kelas drop. Di ini pas buat jatuhnya. Pertama-tama pastinya bikin void setup buat windownya. Window ini nih, buat canvas ya, windownya 800 600. Nah, di sini kan udah masuk masuk logikanya nih. Di sini saya ke drop dulu, saya bagi jadinya. Biar ini buat logikanya, nanti di sininya tinggal di array aja. Jadi di drop ini kelas drop saya inisialisasi dulu koordinat X ya, koordinat Y random dia tergantung width lebarnya. Jadi saya random biar dia pas keluar bebas di mana aja. Gak nentu gitu. Jadi saya random. Ini koordinat Y saya random juga. Tapi dia munculnya dari minusnya. Jadi kan ini nol nih. Y ini kan nol, di sini nol nih. Ah, di pas minus itu jadi
di luar windownya gitu, biar pas turunnya tuh bagus, tek gitu, nggak dari nol misalnya, dari nol, misal dari 0,10 tuh dia jelek. Nah, ya, nah dia nggak nggak smooth lah, jadi saya dari minus saja. Nah, terus kecepatan dia, Y speed, Y speed, biar dia bisa turun random juga, kan kecepatannya juga minta random dari 3 sampai 10. Terus nih float lebar nih maksudnya buat nanti si kotak ini, kotaknya, ukuran kotaknya saya random juga, pakai float juga, random dari 10. Ini maksudnya terkecilnya 10 sampai 150. Jadi ini range. Ini juga range juga. Ini range. Ini width, ini juga range juga. Ini sebenarnya sama aja 0, width gitu loh. Jadi range-nya dari 0 sampai width. Width-nya tadi kan 800. Jadi 0 sampai 800 gitu. Tapi bisa aja ditulis width aja gitu. By default-nya 0, width gitu. Ini kan dari kecil, koordinatnya dari itu, dari minus 200 sampai minus 100. Ya speednya dari kecepatannya 3 sampai 10 pixel. Ini lebarnya dari 10 sampai 150. Ini tingginya juga saya samain dari 10 sampai 150. Nah, di sini saya panggil fungsinya. Ini kan tadi saya inisialisasi dulu, baru ini saya bikin fungsinya. Di ini fungsi void, fall. Jadi fall buat jatuh. Jadi biar jatuh dianya, biar gerak ini dari atas ke bawah, ini kan gerak. Kita bikin y plus sama dengan y speed. Terus biar dia ngulang lagi, pas sudah di sampai bawah dia turun lagi, biar looping. Ini pakai if. Jadi ketika y-nya lebih dari height, y-nya lebih dari, ini height dari atas ke bawah nih height namanya, kalau kiri ke kanan nih width. Jadi dari atas ke bawah height. Kalau ini kan 0 nih, di titik ini 0,0. Jadi ke bawah itu positif, ke kanan juga positif. Jadi 0,0 y ketika ini height ya nih. Height kan maksimalnya di sini. Ya, height maksimalnya di sini. Jadi ketika y-nya si objek ini udah lebih dari height, dia bakal looping lagi ke atas gitu. Kan parameter ini jadi y lebih dari height gitu. Y-nya ini kan dari koordinator y yang bisa nanti dimasukin di parameter kotak ya. Posisi kotaknya ada di y gitu. Jadi ketika dia y-nya lebih dari height, otomatis dia bakal bisa looping lagi, nge-spawn yang baru. Nah, nge-spawnnya dari y sama dengan random lagi nih, minus 200 sampai minus 100 gitu. Sama saya samain nama yang inisialisasi awal gitu. Nah, di sini void show biar dia muncul si kotak ini. Kotaknya biar muncul. Saya pakai void show. Ini fill buat warnanya. Warnanya juga saya random, makanya bisa ganti-ganti begini terus nih. Ganti-ganti. Nah, ini saya random juga dari range-nya 0 sampai 0 sampai 255. Soalnya kan range warna itu dari 0 sampai maksimalnya 255. Jadi sebenarnya ini sama aja dari 0 sampai 255. Tapi biar simple 255 aja. Ini saya random. Ini pertama red, green, blue gitu.
untuk parameter fill, biar si setiap kotak ini ada warnanya. Ini juga ada buat fungsi kotaknya, kita pakai rect. Di sini ada parameternya, posisi pertama posisi X, kedua posisi Y, ketiga lebarnya, keempat tingginya. Jadi kan lebarnya tadi udah di random, makanya bisa ukurannya beda-beda no. Tingginya juga udah di random. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini ke parameter rect. Posisinya juga kan, posisinya udah di random. Jadi nggak sama dia jatuhnya. No, beda-beda terus. Nah, ini Y biar dia ngikut setiap pertambahan kotaknya juga ngikut pertambahan Y speed ini. Gitu sih logikanya. Terus drop, tadi kan dari kelas drop kita ke falling array ini, kita bikin objeknya. Pertama tipe datanya dari kelas drop kan, tadi drop array, terus nama variabelnya drops sama dengan new drop arraynya, jumlah kotaknya ada 100 gitu. Diinisialisasi dulu, terus void setup, ukuran windownya 800-600, ini width dari atas ke bawah 800, dari kiri ke kanan 600. Terus ini for biar looping terus kotaknya. Jadi kita kasih indeksnya, dulu dari ini, dari 0, indeks 0 sampai drop length. Drop lengthnya berapa? Drop lengthnya kan 100, berarti ada 100 juga sebenarnya. Kan 0 sampai 99 berarti 100. Berarti ada 100 indeks. Soalnya kan void setup ini cuma sekali run, jadi ditaruh di void setup drop ini. Terus ke void draw juga sama, pakai for biar dia looping terus. Tok, looping lagi begitu dari 0. Terus drops dot length, jadi dropsnya kan dari drop tadi, length dot length itu dari indeksnya. Terus i++, terus kita panggil deh dari variabel drops array dot, kita panggil fungsinya, fungsi tadi fall dot fall. Terus ini juga drops array, indeksnya dari ini kan, dari 0 ini, show, kita panggil fungsi show dot show gitu sih logikanya. Jadi bisa turun dia ya. Saya pakainya processing sih, nggak tahu kenapa di IDE kayak IntelliJ atau VS Code tuh nggak bisa. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.